kalimat ini dulu ya. Uh, There is no spiritual path without the realization of pain. Tidak akan ada kehidupan spiritual tanpa realisasi adanya ketidakpuasan dan ketidakberkecukupan di dalam pengalaman hidup itu sendiri gitu. Jadi what I mean to say here is every flower blooms in its own season. Jadi nggak bisa dipaksa karena setiap orang punya timeline dan punya jalur sendiri untuk mencapai titik balik realisasi duka kehidupan itu, bahwa oh ternyata kalau saya mencari kebahagiaan di luar terus sebenarnya nggak akan bisa happy ya gitu. Untuk mencapai titik itu tuh untuk mau ngelihat ke dalam itu tahapannya lain-lain gitu kan. Jadi what I mean to say is kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mau melihat ke dalam gitu, karena selama masalah-masalah kehidupan masih bisa dihadapi dengan external fixes, which is selalu lebih mudah daripada melihat ke dalam, karena apapun yang sifatnya halus, lembut, tidak dapat disentuh, susah dilihat, tentu saja lebih sulit. Jadi selama masih banyak jalan yang mudah yang bisa ditempuh, kenapa kita harus lihat ke dalam? Lebih susah gitu kan? Nah, jadi my advice for the young people, fellow young people, dan juga termasuk ke diri saya sendiri ya, maksudnya ini adalah advice yang saya selalu kasih ke diri saya sendiri juga. Yang pertama adalah ini, kalau kita tidak mengerti sesuatu, istilah saya itu put it on the shelf, taruh dulu di rak nih, kebetulan ada rak, taruh dulu di rak, and trust, percaya deh, apapun yang kita tahu itu suatu hari akan kepake gitu loh, akan make sense someday. Ibaratnya kita itu collecting the dots, and then someday we will be able to pull the string, to connect the dots gitu. Jadi kalau kita belum memahami sesuatu, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Kalau kita terus-menerus menolak seperti itu, kita menjadi narrow-minded. It's like our Google search, itu udah di narrow down, kita jadi nggak punya kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang di luar familiarity kita. Gitu. Dan kalau dari cerita tadi yang tentang bagaimana saya bertemu meditasi, itu juga sebenarnya saya lakukan gitu. Misalkan dari dulu, dari SMP gitu, maksudnya setiap kali aku lihat orang pose duduk meditasi ada rasa adem gitu ya, tapi aku tahu aku belum bisa. Kayak ada sesuatu di hati aku yang bilang, kayak aku nggak bisa deh gitu, tapi aku mau. Nah, jadi seperti aku mengakui bahwa aku tidak akan melakukan itu sekarang, tapi suatu hari kayaknya aku harus ngerti gitu. Jadi I put it on the shelf, right? Dan kayak misalkan peristiwa tentang Ci Inge itu, ya ternyata 8 tahun kemudian berbuah kan. Ya kan? Nah, misalkan, jadi maksud aku put it on the shelf. Jangan langsung nolak apa yang kita nggak familiar gitu. Nah, terus kedua, sebagai kaum muda as in fisiknya muda gitu ya, jangan sombong. Karena kita itu sebagai anak-anak muda itu punya tendensi sangat sombong ya. Sombongnya itu beserta ketidakacuhan juga. Karena kita selalu seringkali kita merasa, oh besok masih ada. As if we are going to be young forever, as if this life is going to go on forever, as if everyone else will die, everyone else will get sick except me. Oke, Popo, emak, engkong sakit, tapi bukan aku. Orang lain yang di koran meninggal, tapi bukan aku. Ya kan? Anak-anak muda itu selalu punya tendensi kayak, oh udahlah reckless, mumpung masih muda, ya kan? Tapi kalau menurut saya ya, hidup ini begitu bermakna. Jadi, janganlah menyia-nyiakan kehidupan ini dalam kapasitas apapun gitu. Jadi bukannya mumpung masih muda jadi kita jadi teledor gitu, harus jadi whatever tanpa konsekuensi gitu ya. Tapi justru karena masih muda, justru karena masih sehat, justru karena masih punya waktu, punya kapasitas untuk mengembangkan diri, untuk membekali diri kita dengan the necessary life skills supaya when disaster comes we know what to do.
ya kan? Kalau misalkan kita nunggu nanti aja kalau udah pensiun, nanti aja kalau udah tua, tahu dari mana kita bakal tua? Tahu dari mana besok kita bakal bangun? Ya kan? Jadi ya sebagai kaum muda itu ya lessonnya, jangan dibutakan oleh kesehatan, jangan dimabukkan oleh kebeliaan, karena sakit dan tua bukanlah syarat untuk datangnya kematian. Seperti itu. Dan juga kata muda di sini sebenarnya tidak hanya apply ke orang yang fisiknya muda ya, tapi juga youth of the mind atau immaturity of the mind gitu. Karena aku memperhatikan banyak juga ya orang yang sudah tua begitu dan masih ingin menggenggam kemudaannya dan membuat proses penuaan itu menjadi begitu sulit dan juga seperti tidak mau mengakui bahwa dirinya itu ya udah berumur dalam kehidupan ini gitu. Jadi tentunya itu juga nambah penderitaan ya gitu. Jadi maksudnya embrace impermanence seperti yang Pak Marta selalu bilang kan, anicca, anicca, impermanence. Jadi embrace, rangkullah ketidakkekalan itu dan bukannya kita jadi apa tuh namanya kayak kalau semuanya impermanent terus ngapain kita make effort to do good, kita malah jadi hopeless, bukan kayak gitu ya. Tapi justru karena kita tahu hidup ini singkat, that is why we are going to live well because of that very fact of impermanence gitu. Nah, itu untuk yang youth. Kalau untuk parents, nah ini mungkin kalau yang secara generik ya bisa dikondisikan untuk penyampaian manfaat. Karena biasa kan anak-anak muda itu suka dengar data, ya kan? Kayak misalkan, kamu kalau meditasi ntar di sekolah lebih cepat ngafal, melakukan apa-apa lebih efektif, lebih efisien, tidurnya lebih enak, kulitnya lebih bagus. Nah, misalkan yang seperti itu. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya katakan, every flower blooms in its own season kan. Jadi nggak bisa maksa, kita aja nggak bisa memaksa diri kita sendiri. What makes us think kita bisa maksa orang lain? Jadi yang paling penting adalah sebagai orang tua, be the living embodiment of the teaching gitu. Karena cara hidup kita lah yang sesungguhnya akan menginspirasi siapapun yang come in contact dengan kita. Itulah cahaya yang kita bawa kemana-mana, yang kita nggak perlu gembor-gembor pakai kata-kata, tapi ya energi itu kan nggak bohong ya, bisa dirasakan. From the way we do the little things, for example, from the way we beresin ranjang, from the way we eat, from the way we shop misalnya, itu kan kelihatan. Jadi intinya ya nggak bisa maksa ya, dan juga kualitas kehidupan kita itu directly proportional dengan kualitas kehadiran kita. Dan meditasi itu mengolah kapasitas kita untuk hadir di sini dan sekarang gitu. Kapasitas kita untuk hadir. Kira-kira gitu kok. Very, very well said, Felisa. And thank you so much for sharing that. Jadi kalau misalnya... sorry, satu sebelum lupa. Please, sebelum lupa. Jadi, to summarize yang tadi about parents, in this case, in order to take care of others, we have to take good care of ourselves first. Karena kalau kita mampu untuk memunculkan kebahagiaan di dalam batin kita, kita tahu bagaimana caranya mengolah taman hati kita, dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, yang indah, kita pun bisa membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama pada diri mereka sendiri. Seperti itu. Thank you, Ko. Oke, wow. Jadi, pesan aku buat sahabat meditasi yang nonton ini, I will save this session, revisit, dengerin lagi, I will do the same. It's a very deep talk for the past 15 minutes, 10-15 minutes, sangat bermakna gitu ya, bagaimana cara Felisa melihat hidup. Mungkin kalau aku bisa synthesize into few bullet points. Jadi, idenya adalah, pertama, take your own time, gitu ya. Jadi,
kita harus tahu journey kita ada di mana. Jadi satu, take your own time. Tapi poin penting yang kedua adalah seize the opportunity. Jangan disia-siakan. Gitu. Kita, yang Felisa tadi ngomong, kita nggak pernah tahu kita sampai kapan. Gitu. Dan yang ketiga, just do it gitu kali ya, Felisa ya. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin juga. Ya udahlah, yuk kita lakuin aja dan trust that ini adalah sesuatu yang tepat gitu. Kalau misalnya memang nggak tepat ya, at least put it on the shelf. You can use it anytime when you need it. Itu mungkin kalau very rough summary yang nggak bisa mereplace apa yang Felisa udah ngomong tadi. Tapi satu pertanyaan mungkin ya Felisa sebelum kita close this session. Iya, boleh kok. Are you happy? Right now? Wow, that's a very good question. Thank you. Happy. Ya, sebentar, tunggu. Well, I'm doing my best to be content with life. I guess that's very my good answer indeed. Very good answer indeed. Jadi thank you so much Felisa untuk sharing pandangan hidupnya Felisa, bagaimana pentingnya bermeditasi, pentingnya berkesadaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Personally, saya belajar banyak banget dari Felisa malam hari ini, and I'm sure sahabat meditasi yang nonton malam hari ini juga belajar banyak sekali. Very good insight, very good sharing dari Felisa malam hari ini, dan I really encourage everyone to rewatch this session, this IG Live gitu ya, karena there's so many things to learn. Felisa, sekali lagi terima kasih banyak udah mau diajak ngobrol-ngobrol di Instagram Live-nya Bali Usada. I'm looking forward suatu hari kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. I want to know more about you, share this insights about life, dan juga untuk seluruh pendengar IG Live Bali Usada malam hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf ada a little bit of technical errors here and there selama malam hari ini, tapi pastinya itu semua sudah tertutupi dengan insight, dengan pelajaran yang kita dapatkan malam hari ini. Jadi untuk menutup sesi malam hari ini, mari saya mengucapkan semoga semua hidup berbahagia. Terima kasih Felisa, terima kasih sahabat meditasi semuanya. Kita bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Selamat malam. Thank you Bali Usada. It is a great honor for me to be here with all of you tonight. Thank you. Thank you, selamat malam. Bye. Malam.